panggilannya, untuk mendengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita mau lebih dahsyat lagi tuh Raja kita, dimanapun kita berada. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Raja kita. Haleluya. Jesus, thank you Jesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Kita percaya bahwa Yesus selalu memeluk kita. Yesus selalu ada di sisi kita. Maka dari itu mari kita nyanyikan. Kita naikkan satu pujian untuk Raja kita, yang terbesar, yang terdahsyat, yang berkuasa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
sungguh-sungguh lagi. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Nyanyikan dengan iman kita. Ku renungkan setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita sembah Raja kita, kita bermazmur bagi Raja kita. Haleluya, Yesus kau dahsyat, kau yang berkuasa. Yesus, haleluya. Yang percaya sembah Raja kita, tinggikan Raja kita dimanapun kita berada. Oh Yesus, kau ajaib, kau sungguh nyata ya Bapa. Haleluya. Oh Jesus, kita mau nyanyi lebih dalam lagi untuk Raja kita. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Lebih dalam lagi untuk Raja kita. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Nyanyikan dengan segenap iman kita dan seluruh hati kita. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh
kita terbesar. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Kau telah menuntun kami ya Bapa hingga kami hidup di akhir ini Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Agar segala firman-Mu yang sampai kepada kami ya Bapa dapat menjadi petunjuk untuk hidup kami ya Bapa. Dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Lebih dari semua kebutuhan yang lain, yang paling kita perlukan adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, lebih dari semua kebutuhan yang lain, yang paling kita perlukan adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak memerlukan hal-hal yang lain. Tentu kita memerlukan uang, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kita perlu kendaraan, kita perlu pendidikan, kita perlu relasi dengan sesama, kita perlu kuota internet, dan juga banyak hal lainnya. Kebutuhan akan semua itu tidak dapat kita nolkan atau naifkan. Namun lebih dari semua tadi, yang paling kita perlukan adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan di sini adalah relasi yang akrab dengan Tuhan Sang Sumber kehidupan. Hanya kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan Sang Sumber kehidupan, maka barulah hidup kita ini benar-benar hidup produktif, mengalami damai sejahtera, dan menyenangkan hati Tuhan. Prinsip yang penting ini dijelaskan secara gamblang oleh Yesus melalui gambaran tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tuhan adalah sang pokok anggur, sedangkan kita adalah ranting-ranting daripada pokok itu. Tanpa ranting itu tinggal dan melekat kepada pokok tersebut, maka ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Bahkan ranting itu akan menjadi kering. Demikian juga hidup kita, tanpa memiliki relasi yang akrab, yang terus-menerus diperbaharui dengan Tuhan, maka kehidupan kita lama-kelamaan akan menjadi kering, menjadi hampa, gersang, dan tanpa makna. Pentingnya relasi dengan Tuhan itu mengingatkan saya, suatu kali, ceritanya begini, suatu kali iblis di seluruh dunia mengumpulkan anak buahnya para setan. Mereka berkumpul dan merundingkan sesuatu. Dia mengatakan begini, kita tidak bisa mencegah orang Kristen datang ke gereja, kita tidak bisa menghalangi mereka ikut pelayanan, kita tidak bisa menghambat mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan di gereja. Namun kita harus punya satu trik yang jitu, trik yang sangat penting ini tidak boleh kita abaikan. Yang penting adalah kita harus berupaya supaya orang Kristen itu tidak punya relasi yang akrab dengan Tuhannya. Kalau dia sampai punya relasi yang akrab dengan Tuhannya, kita akan kalah. Dia mengatakan begitu. Lalu kemudian anak buahnya para setan itu bertanya, bagaimana caranya kita bisa menghalangi mereka atau memutus hubungan relasi mereka dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Lalu kemudian komandannya, yaitu sang iblis itu ngomong begini, kita buat orang-orang itu sibuk dengan pekerjaannya. Kita buat orang-orang itu tidak punya waktu untuk menjalin relasi dengan Tuhannya. Kita isi pikiran mereka dengan banyak rencana-rencana sehingga mereka tidak punya waktu untuk berpikir atau merenungkan tentang kebaikan keajaiban Tuhan.
kita buat orang itu sibuk dengan urusannya sendiri, kita buat orang itu khawatir dengan banyaknya pikiran, kita buat orang itu menganggap bahwa relasi dengan Tuhan itu yang tidak penting, tidak utama. Kita harus gunakan segala macam cara untuk melakukannya. Kita curi waktu mereka supaya mereka nggak punya waktu untuk saat teduh. Kita alihkan pikiran mereka daripada mereka merenungkan firman Tuhan. Kita alihkan pikiran mereka supaya mereka memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan jasmaniah mereka. Akhirnya disepakati, setuju, dan kemudian para iblis atau para setan itu menyebar ke seluruh dunia dan mereka menjalankan trik atau cara yang jitu seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang terperangkap di dalam triknya iblis tersebut? Apakah kita hidup dalam prioritas kehidupan yang salah selama ini? Sebaliknya dari mengutamakan hal-hal yang penting dan utama, yaitu relasi kita dengan Tuhan, kita justru sibuk mengurusi urusan-urusan yang lain. Tidak lagi memprioritaskan relasi kita dengan Tuhan. Kalau situasi yang kita alami seperti itu, maka jangan heran lama-kelamaan hidup kita bisa menjadi lelah. Kita bukan hanya lelah secara jasmani karena banyak kegiatan, kita juga lelah secara jiwani, lelah secara rohani. Sehingga hidup kita bagaikan seekor hamster yang sedang berjalan atau berlari di atas rolling wheel, roda yang terus berputar. Hamster itu lari, semakin dia cepat lari, semakin cepat rodanya berputar. Semakin lama dia berlari, semakin lama roda berputar. Walaupun hamster itu lari secepat mungkin atau dia itu berlari selama mungkin, dia tidak akan kemana-mana, dia akan tetap di situ. Dan suatu saat, dia akan kehabisan energi, kehabisan tenaga, dan tidak ada kemajuan sedikit pun. Oleh karena itu di sepanjang bulan Agustus ini, bulan yang baru, kita bersyukur hari ini kita memasuki bulan Agustus, bulan yang ke-8 di tahun yang sedang kita lewati. Semua itu karena anugerah Tuhan. Nah, di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari janji dan pertolongan Tuhan dalam memberikan kesegaran yang baru dalam hidup kita. Kesegaran yang baru sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat, penuh gairah. Kita bisa produktif di dalam hidup ini, kita bisa limpah dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah kehidupan yang refresh, kehidupan yang disegarkan. Kehidupan yang dicontohkan oleh para tokoh di dalam kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, bahkan diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, di dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa sebaliknya dari hidup dengan prioritas yang salah, yaitu dengan mendahulukan hal-hal yang tidak seharusnya kita utamakan, Yesus mengutamakan relasinya dengan Allah Bapa. Untuk itu dia secara rutin, secara berkala, dia menyisihkan waktunya untuk berada di dalam keheningan. Waktu hening, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah silent and solitude. Nah, dari sekian banyak catatan di dalam Alkitab perihal yang dilakukan Yesus tentang hal ini, yaitu tentang waktu hening ini, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 35 yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia yaitu Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari apa yang Yesus lakukan sebagaimana yang dicatat di dalam Markus 1 ayat 35 tadi, kita dapat melihat apakah yang dimaksudkan dengan waktu hening atau silent and solitude, serta pentingnya hal tersebut. Sedemikian pentingnya waktu hening ini, sehingga sebelum Yesus melakukan banyak hal,
Sebelum Yesus memulai pelayanannya pada hari itu, dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus memberikan waktu untuk mempraktekkan yang namanya silent and solitude. Bukan hanya kali itu saja, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan mengambil waktu agar berada di dalam keheningan. Namun di dalam Alkitab dituliskan dalam berbagai kesempatan. Bukan hanya di pagi hari, tetapi juga di siang hari, bahkan di malam hari. Bahkan sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia mengambil waktu untuk berada di dalam keheningan selama 40 hari di padang gurun, seperti yang ditulis di dalam Markus pasal 1 ayat 9-12. Jikalau Yesus di dalam keberadaannya di atas muka bumi ini 2000 tahun yang silam, dia memprioritaskan waktu hening ini, serta melakukannya secara berkala. Berarti kita pun para pengikut Kristus, umat Kristus yang hidup pada zaman ini, kita juga perlu mengerjakan atau melakukan yang namanya silent and solitude. Mengapa? Karena ada 3 manfaat penting ketika kita melakukan silent and solitude. 3 manfaat yang akan membuat hidup kita disegarkan. Membuat hidup kita dalam keadaan refresh. 3 manfaat tersebut adalah yang pertama, waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Saya ulangi, waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Itu sebabnya, sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal 1 ayat 35 tadi, Yesus mengambil waktu untuk berdoa, berada di dalam keheningan dan dia berdoa di sana. Coba kita lihat sejenak ayat yang tadi kita baca. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dikatakan dia pergi kemana? Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan dia bertemu dengan Allah Bapanya melalui doa. Dia berjumpa dan bersekutu dengan Allahnya melalui atau di dalam keheningan. Untuk itu kita perlu memahami terlebih dulu apa itu silent and solitude. Silent artinya hening, diam, tanpa suara. Nah, diam tanpa suara ini punya 2 dimensi, yaitu hening secara eksternal, yaitu keheningan yang sama sekali tanpa suara yang terdengar. Keheningan yang dimaksudkan di dalam Markus 1 ayat 35 tadi dikatakan tempat yang sunyi. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Artinya Yesus mencari tempat di mana ia tidak terganggu oleh berbagai suara di luar dia. Hening secara eksternal artinya tidak ada suara di luar kita. Karena di luar kita ada banyak suara. Suara yang kita dengar dari televisi, suara yang kita dengar dari gadget kita, suara yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita, suara yang kita dengar dari berbagai sumber di luar diri kita. Itulah suara-suara yang eksternal. Dan kalau kita ini berada di dalam keadaan atau kita berada di satu tempat yang banyak suara seperti itu, misalnya kita berdiri atau kita duduk di depan TV, sambil nonton TV dengan suara begitu, dan kita mencoba untuk hening, kita tidak akan bisa. Apalagi mendengar suara Tuhan dalam keriuhan atau keramaian suara seperti itu, tidak akan mungkin. Karena suara-suara di luar itu bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan membuat keheningan kita tidak menjadi kusuk. Sedangkan yang kedua yaitu silent atau keheningan secara internal. Yaitu bebas dari berbagai bebas dari berbagai suara yang
ada di dalam diri kita, yaitu yang ada dan memenuhi pikiran kita. Bisa saja orang itu berada di satu tempat yang hening, yang sunyi, nggak ada suara-suara di luar dia, tetapi pikirannya itu jalan. Artinya ada banyak suara di dalam pikirannya dia. Suara, kita harus menyiapkan ini, kita harus menghubungi dia, kita harus melakukan ini. Ada banyak suara-suara yang muncul mungkin dari kekhawatiran kita. Suara-suara yang muncul dari fantasi-fantasi di dalam pikiran kita. Suara-suara yang menjadi apa? Menjadi perenungan kita terus-menerus, sepertinya pikiran kita itu enggak berhenti, jalan terus begitu. Saya punya teman seorang dokter yang cukup senior. Dia mengatakan kepada saya bahwa hal yang paling sulit yang pernah dia alami selama menjalankan atau menjalani profesinya sebagai seorang dokter, hal yang paling sulit adalah mengendalikan pikiran. Dia bilang begitu. Mengendalikan pikiran. Karena apa? Pikiran ini jalan terus. Pikiran ini ngomong terus. Gitu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hening secara eksternal dan hening secara internal itu sangat kita perlukan di dalam kita masuk dalam keheningan. Jadi di luar kita juga nggak ada suara, di dalam diri kita juga tenang. Nggak ada suara yang berkecamuk di pikiran kita. Keduanya itu sangat-sangat kita perlukan. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, hanya suara Tuhan, bukan suara-suara yang lain. Nah, selanjutnya makna dari solitude. Solitude artinya berada dalam keadaan seorang diri bersama dengan Allah. Solitude artinya hanya saya sendirian dan Tuhan. Itulah solitude. Di dalam solitude ini, Tuhan Yesus dikatakan tadi di dalam Markus 1 ayat 35, dia pergi keluar dari rumah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia cari tempat yang sunyi, dia berdoa di sana, dia tidak membawa para muridnya. Hanya dia dengan Allah Bapa. Memang ada kalanya Tuhan Yesus membawa para muridnya, tetapi yang sering dia lakukan adalah dia sendirian. Tidak membawa para muridnya. Nah, kita perlu memahami solitude ini beda dengan isolasi. Di dalam solitude, kita itu bergaul dengan Allah. Kalau isolasi itu tidak bergaul dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau solitude membuka diri kepada Allah. Kalau isolasi menutup diri terhadap lingkungan, menutup diri terhadap Allah. Di dalam solitude kita itu mendekat kepada Allah. Tetapi kalau isolasi kita justru menjauhi keadaan di sekitar kita, mengasingkan diri, menjauhi lingkungan kita. Dan kalau kita hidup seperti itu, menjauhi lingkungan, ya kadang-kadang bisa bahaya juga. Bahaya bagi kesehatan jiwa kita. Nanti kita jadi itu Tarsan. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu hening adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang membugarkan jiwa kita. Inilah yang sebetulnya sangat kita perlukan dalam hidup ini. Manfaat yang kedua, waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Tidak bisa dipungkiri banyak orang itu hidup dalam dua wajah, dua dunia kalau saya boleh bilang. Yang pertama adalah, wajah yang pertama adalah kehidupan batiniahnya yang tidak nampak oleh mata dunia. Yang kedua adalah kehidupan lahiriahnya yang dia tampilkan di luar.
Seringkali yang di dalam dirinya, wajah batiniahnya dengan wajah lahiriahnya seringkali berbeda. Seringkali bertolak belakang. Bisa saja orang itu menampilkan wajah lahiriahnya banyak senyum gitu. Sepertinya kayak gak ada masalah. Padahal di dalam hatinya itu sedang bergejolak, carut-marut, porak-poranda. Bisa saja dia menampilkan kesan di mata orang lain sepertinya dia oke-oke saja. Padahal batinnya dia lagi tidak oke-oke. Bisa begitu. Dan kalau orang itu terus-menerus hidup dalam dua wajah seperti itu, dia tidak bisa hidup apa adanya, dia tidak bisa hidup secara otentik. Dan itu bisa membuat apa? Itu bisa membuat hidupnya itu bisa capek. Menampilkan dua wajah, capek. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu hening, di dalam silent and solitude, orang itu dipaksa untuk apa? Membongkar make up wajahnya dia. Membongkar, dibuka make up-nya. Yang tadinya make up-nya tebal sekali untuk menutupi wajah batiniahnya, mau tidak mau harus dibuka. Di dalam keheningan dan solitude, orang harus membongkar make up atau topeng dalam hidupnya. Make up yang dalam keseharian seringkali kita mendengar orang dengan mudah berkata, dengan mudahnya berkata, puji Tuhan, haleluya, dengan wajah senyum. Padahal hatinya sedang gak karu-karuan. Padahal hatinya sedang menjauh dari Tuhan. Padahal hidupnya tidak seperti itu. Nah, melalui silent and solitude, yang bersangkutan akan dibawa untuk bertemu dengan dirinya sendiri dan mengenali keadaan dirinya yang sebenarnya. Oh, haleluya. Perjumpaan dengan diri sendiri inilah yang dialami oleh Yesus di padang gurun, seperti yang ditulis di dalam Markus pasal 1 ayat 12 dan 13 yang berkata demikian. Segera sesudah itu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Di sini disebutkan Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun dan di situ selama 40 hari kemudian dia dicobai oleh iblis. Apabila Yesus pergi ke padang gurun secara harafiah supaya dia bisa sendirian dengan Bapanya, demikian pula kita. Waktu hening, silent and solitude itu sangat kita perlukan supaya apa? Supaya kita sendirian di dalam kesunyian. Kita sendirian dengan Allah di dalam kesunyian. Dan kalau kita sendirian dengan Allah dalam kesunyian, maka Roh Kudus, Roh Allah akan menolong kita untuk mengenali diri kita yang sebenarnya. Roh Kudus akan membukakan kepada kita siapa kita ini, keberadaan kita apa adanya akan dibukakan di situ. Kita akan melihat betapa banyaknya kekurangan dan kelemahan hidup kita. Dan bertitik tolak dari situ kita datang dalam kerendahan hati memohon anugerah Tuhan. Di dalam keheningan kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang hina, pribadi yang penuh dengan kelemahan, pribadi yang penuh dengan kekurangan, pribadi yang tidak sama dengan yang kita tampilkan, yang dilihat oleh banyak orang. Kita pribadi yang seperti itu bertemu dengan Allah, pribadi yang maha mulia, sempurna, kudus adanya.
Dan bertitik tolak dari situ kita menyadari betapa kita ini tidak layak. Betapa kita ini banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, banyak kelemahannya. Oh, betapa kita ini, dan di situ ketika kita bertemu dengan Tuhan, bukankah Tuhan itu adalah sang terang? Dan kalau hidup kita mendekat kepada sang terang, kita akan melihat bahwa di dalam diri kita ini ada banyak noda-noda. Orang kalau hidup dalam gelap, dia tidak akan tahu bahwa dirinya penuh noda. Tapi kalau dia hidup datang mendekat kepada terang, dia akan tahu bahwa dirinya itu banyak nodanya, banyak cacatnya. Dalam keheningan kita bertemu dan berjumpa dengan Roh Kudus yang menyelidiki hati kita, yang menjelajahi seluruh hidup kita, yang menolong kita untuk melihat dengan jujur siapa diri kita yang sebenarnya. Bahwa kita ini adalah orang yang keras hati, kita ini orang yang sombong, kita ini orang yang angkuh, kita ini orang yang masih suka menyimpan dendam kepada orang lain. Betapa tidak layaknya kita. Dan dari situ kita menyadari betapa besarnya anugerah Allah, betapa baiknya Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga hati kita senantiasa dibersihkan terus menerus melalui kehadiran Roh Kudus. Dibersihkan. Oleh karena itu kalau kita ingin benar-benar bertumbuh kehidupan rohani kita harus menyisihkan waktu hening dalam hidup ini. Waktu hening yang dapat kita lakukan dengan kita melakukan ibadah harian. Tidak lama, cuma sekian menit, dimulai dari situ, pagi, siang, dan malam. Sekarang, manfaat yang ketiga dari waktu hening. Waktu hening adalah tempat pembaharuan. Waktu hening adalah tempat pembaharuan. Tidak bisa dipungkiri, hidup yang tidak semakin mudah di masa pandemi ini. Sedangkan tuntutan demi tuntutan di dalam hidup ini terus menjerit, terus berteriak kepada kita. Hal itu bisa membuat jiwa kita itu lelah. Hal ini bisa membuat jiwa kita itu letih. Oleh sebab itu, dicatat di dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus mengajak para murid-Nya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Artinya mengambil waktu untuk hening dan beristirahat. Contohnya seperti yang dituliskan dalam Markus pasal 6 ayat 30 dan 31 yang berbunyi begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31, lalu dia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Di situ dicatat apa yang dilakukan oleh para murid Yesus sudah mereka pulang dari melakukan praktek pelayanan. Mereka memberitahukan kepada Yesus berbagai hal yang telah mereka kerjakan, mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka cerita itu dengan antusiasnya. Menanggapi laporan itu, Yesus mengajak para murid-Nya untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya bisa menemukan waktu hening. Dan selanjutnya dia mengatakan demikian, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Beristirahat seketika. Kata beristirahat ini di dalam bahasa Yunaninya adalah anapauo, yang artinya rest, istirahat, dan refresh, disegarkan. Dengan kata lain, melalui silent and solitude, waktu hening, kita mengalami pembaharuan di
di dalam semangat kita. Kita mengalami penyegaran di dalam jiwa kita. Kita mengalami pemulihan dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah di tengah tantangan dan kesulitan hidup pada zaman ini, tidak jarang orang menganggap, tidak jarang orang menganggap bahwa waktu hening merupakan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Di tengah-tengah kesulitan zaman ini, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa membangun relasi dengan Tuhan itu enggak penting. Itu hanya buang-buang waktu. Banyak orang mengabaikan pentingnya mengalami pembaharuan, penyegaran relasi dengan Tuhan. Karena sekali lagi, karena orang menganggap, yang penting itu adalah aku harus tetap kerja dan kerja dan kerja. Kerja sampai larut malam, tetapi enggak punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Tidak punya waktu hening dengan Tuhan. Tidak menempatkan relasi dengan Tuhan itu sebagai prioritas yang utama. Banyak orang zaman sekarang ini pintar menjaga relasinya dengan orang lain, pintar menjaga relasi dengan koleganya, pintar sekali bahkan dia mau berkorban bangun pagi-pagi untuk menjemput relasinya di airport atau mengantarkannya ke satu tujuan. Tetapi kalau untuk bangun pagi-pagi dan membangun relasi dengan Tuhan, banyak orang tidak mau melakukannya karena menganggap itu tidak penting. Saya berharap kita tidak punya pandangan seperti itu. Kita tidak punya anggapan seperti itu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari menganggap bahwa silent and solitude, waktu hening merupakan sangat kita perlukan. Iya, aku butuh ini. Maka ada 4 langkah praktis yang perlu Bapak, Ibu, Saudara-saudari lakukan untuk bisa mempraktekkan waktu hening atau silent and solitude ini. Yang pertama, pilih tempat dan waktu yang terasa nyaman. Pilih tempat dan waktu yang terasa nyaman dan yang memungkinkan bagi kita untuk bersikap terbuka kepada Allah. Tempat ini maksudnya bisa ruang tamu, bisa di sofa, bisa dimanapun di taman, misalnya begitu, bisa. Yang penting kita nyaman, tidak terganggu dengan suara eksternal atau suara internal tadi. Yang penting kita sendirian dengan Tuhan, tidak ada orang lain di situ. Dan kita harus memilih waktu yang nyaman. Nyaman artinya tidak terganggu oleh keadaan di sekitar. Mungkin bisa pagi hari, waktu anggota keluarga kita masih tidur, kita bangun, sebelum mereka bangun, dan kita bisa hening di situ. Tidak terganggu oleh keberadaan orang di sekitar kita. Atau mungkin malam hari setelah anggota keluarga kita atau anak-anak kita tidur, di situ kita bisa melakukan silent and solitude. Sehingga kita tidak terganggu oleh keadaan orang di sekitar kita, tidak terganggu oleh suara-suara di sekitar kita. Setelah kita memilih tempat dan waktu yang nyaman, yang kedua posisikan diri kita. Posisi yang nyaman, mau duduk boleh, mau bersila juga boleh, terserah. Waktu posisi tubuh kita nyaman aja. Dan kita menyadari akan kehadiran Allah yang menyertai kita. Simple, hanya menyediakan waktu. Yang ketiga, teduhkan hati dengan bersikap menyerah kepada Tuhan. Fokus hanya kepada kehadiran Tuhan. Yang keempat, nikmati kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Jadi silent and solitude fokusnya adalah kepada Tuhan. Membuka hati kita kepada Tuhan. Tidak diganggu oleh keadaan di sekitar kita.
fokus hanya kepada kehadiran Tuhan. Menyadari kesadaran akan penyertaan kehadiran Tuhan saat itu, saat waktu hening itu. Buka hati kita, diam di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita. Sederhana, cuman begitu. Ya. Oleh karena itu, lakukan, praktekkan. Karena ini sebuah pengalaman dan kalau ini tidak dipraktekkan ya kita tidak akan pernah mengalaminya. Benar. Apakah Pak Narmo sudah melakukan itu? Saya sudah melakukannya. Dan saya mau terus melakukannya. Saudara tahu ketika saya melakukannya, mungkin pertama kali mungkin ada yang merasa susah seperti saya. Waduh, sulit ya melakukan gini untuk hening, diem gitu. Gak gampang, benar. Tapi kalau itu terus dilakukan, terus dipraktekkan, lama-kelamaan saya beritahu, lama-kelamaan waktu hening itu akan menjadi sebuah dorongan yang nagih kepada jiwa kita. Rasanya kalau kita belum masuk dalam waktu hening itu rasanya ada yang kurang dari diri kita. Sungguh, saya bisa bicara ini karena saya sudah melakukannya. Dan itu sangat baik bagi jiwa saya. Kalau itu baik bagi saya mau bagikan karena itu juga baik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Lakukan itu dan rasakan manfaatnya dalam hidupmu. Karena apa? Karena kita ini hidup dalam situasi yang tidak mudah. Seringkali jiwa kita mengalami kelelahan, kecapean, karena adanya tuntutan di dalam hidup ini. Seringkali keadaan ini membuat hidup kita itu jadi tegang begitu. Nah, saya mau cerita suatu ilustrasi ini. Mungkin ini bisa menolong kita betapa kita memerlukan waktu hening itu. Kita tahu bahwa hari-hari ini pesta olahraga Olimpiade sedang diselenggarakan di Tokyo. Sejak beberapa hari yang lalu, tanggal 23 Juli yang lalu kalau tidak salah dibuka. Pembukaan dari pesta olahraga sedunia itu. Dan saya tidak mengikuti semua pertandingan itu. Ada kalanya saya mengikuti pertandingan ini, melihat di TV pertandingan itu, wah seru juga ya, tanding ini dengan itu, wah seru gitu ya, seru, berkejar-kejaran begitu angkanya, seru. Senang juga melihat atau mendengar atau menonton itu. Hanya yang sering kali saya lihat adalah pertandingan bulu tangkis, badminton. Karena di situ ada tim Indonesia di sana. Memang tidak semua pertandingan itu saya ikuti, hanya bagian-bagian tertentu saja. Tetapi hari itu saya tertarik melihat ini. Pemain ganda pemain ganda wanita tim Indonesia yang waktu itu sedang bertanding lawan pasangan dari Korea. Wow, serunya luar biasa. Seru luar biasa. Karena apa? Kalau ganda wanita Indonesia bisa masuk ke semifinal itu terobosan yang luar biasa. Sungguh itu lompatan kemajuan yang luar biasa. Kalau cabang ganda wanita badminton Indonesia bisa masuk ke semifinal itu terobosan yang luar biasa. Dan waktu yang saya lihat itu adalah tanding antara Indonesia dengan Korea. Dan akhirnya Indonesia menang dan masuk ke final. Wow, itu lebih lagi, itu terobosan yang sangat-sangat luar biasa. Yang menarik bagi saya adalah bukan pertandingan serunya itu, enggak. Saya sebagai orang Indonesia tentu saya mendukung tim Indonesia. Saya melihat pertandingan yang lain kalau lagi seru gitu senang juga. Tapi kalau lihat Indonesia, tim Indonesia yang lagi tanding, hati itu ikut tegang. Sungguh hati itu ikut tegang. Pemainnya bukan hanya pemainnya yang sedang bertanding yang tegang,
Yang nonton di rumah lewat televisi juga ikut tegang. Sungguhan ikut tegang. Apalagi ditambahi dengan komentator dari reporternya. Waduh, komentator dari reporternya itu benar-benar memprovokasi emosi kita, jadi sehingga kita ikut tegang. Wah, dari angka demi angka, waduh, ikut tegang. Nah, saya mendapat pelajaran begini. Bukan soal pertandingannya, bukan. Saya mendapatkan hikmat seperti ini. Kalau pemainnya main, reporternya ikut tegang, yang nonton di rumah juga ikutan tegang. Hikmat yang saya dapatkan begini. Apa yang membuat hidup kita tegang, apa yang menegangkan hidup kita, apa yang menegangkan hidup kita, tidak akan pernah menegangkan Allah. Seperti yang saya alami, pemainnya tegang, reporternya tegang, saya ikut tegang. Nah, kalau dalam hidup sehari-hari, apa yang menegangkan hidup saya, tidak akan pernah membuat Allah ikutan tegang, tidak akan pernah. Apa yang merisaukan hati saya, tidak akan membuat hati Allah juga ikut risau. Apa yang menakutkan hidup saya, tidak akan pernah membuat Allah jadi ikutan takut. Apa yang melelahkan jiwa kita, saya ulangi, apa yang melelahkan jiwa kita, tuntutan hidup yang melelahkan jiwa kita, tidak akan pernah melelahkan Allah. Karena Allah itu adalah pribadi yang kasih kuasa, hikmatnya tidak terbatas. Dia tidak pernah lelah. Oleh karena itu, kita yang bisa merasa lelah, khawatir, takut, kita memerlukan keheningan. Waktu hening merupakan waktu yang menyegarkan hidup kita. Disegarkan dalam keheningan. Saya ulangi. Disegarkan dalam keheningan. Karena waktu hening adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan diri kita sendiri. Dan yang akan membaharui jiwa kita. Perjumpaan dengan Allah yang terjadi bukan karena upaya atau kebaikan kita, namun perjumpaan dengan Allah yang merupakan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Karena melalui kasih-Nya, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita manusia yang berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Hanya oleh karena anugerahnya kita telah terpisah. Hanya oleh karena anugerahnya kita yang telah terpisah akibat dosa kita. Kita yang putus hubungan dengan Allah karena kejahatan kita. Diperdamaikan kembali dalam relasi yang akrab dengan Dia melalui salib Kristus. Anugerah Allah di dalam Yesus yang sebentar kita akan syukuri melalui perjamuan kudus. Yang akan kita ingat dan rayakan. Melaluinya, mari kita datang dalam kerendahan hati, menyerahkan diri dalam anugerah Tuhan dengan menyadari bahwa lebih dari semua hal yang kita perlukan dalam hidup ini adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan, yaitu relasi yang semakin akrab dengan Dia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat roti. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini. Oh Tuhan Yesus, roti ini melambangkan tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Karena kasih-Mu yang mulia, Engkau rela menderita di atas kayu salib demi menanggung dosa kejahatan kami. Manusia yang tidak pantas untuk menerimanya, tapi Engkau melayakkannya karena kasih-Mu yang agung. Sungguh besar pengorbanan-Mu, ya Tuhan, sungguh ajaib kasih setia-Mu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa cawan ini melambangkan persekutuan dengan darah-Mu yang kudus. Darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Darah yang dicurahkan untuk menghapus dosa dan kejahatan kami. Darah yang dicurahkan untuk membayar hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu yang menghapuskan masa lalu kami yang kelam akibat dosa. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang membuka masa depan yang baru yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang mulia. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar. karya terbesar
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kami. Selama hayat masih dikandung badan, selama bumi tetap berputar, musim demi musim silih berganti, zaman berganti zaman, Engkau tetap berkarya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu sehingga Engkau rela menyapa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Bahkan Engkau mengorbankan nyawa-Mu di atas kayu salib bagi kami yang tidak pantas untuk menerimanya. Itulah karya terbesar sepanjang sejarah kehidupan yang tidak akan pernah terulang lagi. Karya terbesar yang memberikan jaminan yang pasti akan hari esok. Dan yang membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dengan kuasa-Mu Engkau menolong dan menyediakan jalan keluar di setiap tantangan yang kami hadapi. Dengan hikmat-Mu Engkau mencerahkan hati kami sehingga kami dapat menimbang dan mengambil keputusan dengan bijak. Dengan kesetiaan-Mu Engkau bersedia menuntun dan menyertai kami di segala keadaan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hanya oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Dan kami mau semakin mengenal diri-Mu, ya Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu, agar kami senantiasa memiliki relasi yang semakin hari semakin akrab dengan Engkau. Sehingga hidup kami senantiasa disegarkan. Jiwa kami senantiasa dibugarkan. Kerohanian kami semakin bertumbuh ke arah diri-Mu, ya Tuhan. Kami pohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.